Pemerintah Indonesia memiliki 4 komitmen, yaitu meningkatkan komitmen politik serta investasi untuk mempercepat peningkatan di sektor banyubarasi, sanitasi, wan kesehatan, serta mengurangi stunting di Indonesia. Sebab pengembangan banyu wan sanitasi memainkan peran penting dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim sekaligus mengurangi stunting. Pemerintah Indonesia memiliki 4 komitmen, yaitu meningkatkan komitmen politik serta investasi untuk mempercepat peningkatan di sektor banyubarasi, sanitasi, wan kesehatan, serta mengurangi stunting di Indonesia. Sebab pengembangan banyu wan sanitasi memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan ekstrim sekaligus mengurangi stunting. Pemerintah Kota Banjarmasin pun menggandeng sejumlah pihak untuk mewujudkan pengolahan sanitasi yang optimal, khususnya banyu limbah. Perumdapal Domestik Banjarmasin mempunyai instalasi pengolahan lumpur tinja serta pengolahan instalasi banyu limbah di beberapa titik di Banjarmasin. Serta ada pula instalasi pengolahan banyu limbah komunal yang dikelola warga. Bahkan pemerintah kota menerbitkan surat edaran Wali Kota Banjarmasin yang isinya mendorong ASN untuk berlangganan layanan sanitasi di Perumdapal Domestik Banjarmasin karena akan dijadikan sebagai percontohan bagi warga. Namun nyatanya hanya sebagian ASN pemerintah kota yang menjadi pelanggan perusahaan pengolahan banyu limbah yang satu-satunya di Indonesia ini. Direktur Perumdapal Domestik Banjarmasin Endang Waryono Takuni Prima TV Jelang Tengah hari Senin 14 Oktober 2024 membedakan dari sekitar 7.000 ASN di Banjarmasin hanya sebagian yang menjadi pelanggan. Diharapkan akan lebih banyak lagi ASN yang mendukung program sanitasi di kota Seribu Sungai ini. Endang Waryono menyatakan, dalam program MDGs 100-0-100, kota dipadahkan sehat sanitasi amannya 15% untuk tahun 2024, sedangkan Banjarmasin sesuai hasil audit hanya 4,45%. Nah, kita sendiri itu kalau hasil audit kita, karena kita sebagai institusi yang menangani air limbah itu hanya 4,45% audit. Ada gap yang cukup besar. Nah, di situ apalagi Pak Wali Kota sebagai ketua AKOPSI kan, asosiasi kota kabupaten peduli sanitasi, itu ya otomatis punya tanggung jawab moral. Bahwa kotanya sendiri aja tidak memenuhi standar untuk sebagai kota sehat, dan beliau, tapi kalau beliau sendiri untuk dukungan secara sangat kuat terhadap kami untuk bisa eksis untuk menangani sanitasi. Tapi ya kembali lagi kepada masyarakat Kota Banjarmasin yang masih ada kepedulian tentang sanitasi atau di. Sebenarnya duit dari hasil tarif jasa layanan yang ditagih kepada pelanggan perusahaan air minum Banjarmasin tersebut, ujar Endang Waryono, akan dipergunakan untuk menambahkan jalur perpipaan serta mengganti septic tank warga yang dinilai kada layak agar sanitasinya kada merigati lingkungan, sehingga lingkungan menjadi barasi wan terbebas dari limbah sanitasi serta terbebas dari segala penyakit. Endang Waryono berharap kesadaran warga akan sanitasi ini akan terus bertambah. Pak, sebenarnya duit yang ditarik itu untuk digunakan apa Pak dari PDPAS sebenarnya? Ya, kalau untuk ini operasional sama perbaikan sanitasi di Kota Banjarmasin. Pemasangan perpipaan atau apa? Ya, salah satunya pusat perbaikan secara bertahap untuk antiseptik yang tidak standar menjadi standar. Kan sekarang kan masih banyak yang tidak standar kan. Adapun untuk tarif berlangganan, untuk kelas rumah tangga kategori A11 tarifnya Rp2.500, kategori A12 tarifnya Rp3.000, wan kategori A2 Rp5.000. Kemudian untuk kelas menengah atas mulai dari kategori A3, A4 dan A5 hanya Rp22.300.